Kemudian ada visi dan misi pendidikan Pancasila. Pertama, visi pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, misi pendidikan Pancasila. 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagogis. 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara atau misi psikososial. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi sosio-kultural. Lalu ada alasan diperlukannya pendidikan Pancasila di Indonesia. Pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Antara lain, 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 3. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Dan yang terakhir, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Lalu ada sumber pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis. Pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. 2. Sumber sosiologi. Melalui pendekatan sosiologi diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ada sumber politik. Pancasila dalam tatanan tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai sistem filsafat, sebagai sistem etika, dan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mata kuliah Pancasila. Mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya. Pentingnya mata kuliah Pancasila yaitu untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Ini adalah permasalahan di Indonesia yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan Pancasila. Salah satu contoh masalah di Indonesia adalah masalah narkoba. Dilihat dari kacamata bandar narkoba, posisi Indonesia sangat strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2013, Polri mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba. Didapatkan dari sumber http://nationalsindonews.com. Yang terakhir, contoh kasus yang terjadi pada remaja di Indonesia. Seorang remaja berinisial RS berumur 17 tahun terlibat dalam kasus narkotika jenis ekstasi
Jaringan Internasional Nigeria Indonesia. Karena masih di bawah umur, status RS saat ini ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Didapatkan dari https://m.cnnindonesia.com. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ayuning Sekar yang sudah mempresentasikan, ya cukup bagus ya. Cuma ini ingin saya tanyakan nanti sebelum paparan yang kedua, yaitu yang sebenarnya ini memang masih pembelajaran, jadi saya lihat memang belum banyak yang menganalisa, tapi secara umum saja bisa Anda lebih jelaskan dari kasus itu kira-kira apa relevansinya dari bab 1 itu, Mbak. Dari kasus narkoba misalnya, itu kira-kira menurut Mbak Ayuning Sekar itu relevansinya, kaitannya apa? Silakan, Mbak. Santai aja, nggak apa-apa, sesuai kemampuannya. Relevansi terhadap pentingnya pendidikan Pancasila di Indonesia adalah dalam kasus tersebut pelakunya adalah masih seorang remaja. Jadi menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila itu sangat penting diajarkan sejak usia dini agar tertanam dalam kehidupan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oke, ya bagus. Terima kasih Mbak Ayuning. Jadi nanti ke depan, kalau nanti kan saya kira ada tugas lagi setelah semester ya. Jadi nanti seperti yang Anda sampaikan itu nanti juga ditulis dalam kata-kata ya. Jadi bagaimana kita bisa menghubungkan antara teori ya bab 1 dengan kasus yang diambil ya. Dan ke depan kita akan, kalaupun kuliahnya sudah offline, nanti ada contoh video yang bisa nanti ditampilkan, ya video downloadan saja, nggak perlu yang asli ya. Tapi nanti kita lihat, kalaupun tugas kelompok biasanya ada yang kita buat secara asli ya. Tapi karena pandemi ya, mungkin kondisinya seperti ini, kita bisa nanti download dari web yang ada. Oke, kita lanjutkan sekali lagi ya, sebelum nanti tanggapan dari mahasiswa yang lain ya, sambil yang lain mempersiapkan pertanyaan. Untuk yang kedua, siapa tadi? Berhasil 64 ya. Saya, Pak. Ya, Mbak Tiara Nur Ramadhani ya. Iya, Pak. Ya, silakan di klik, sudah klik pin ya. Oke, sudah ya. Ya, coba ya share screen ya, sudah bisa mulai. Ya, silakan dimulai, Mbak. Ya, aja dimulai aja. Sudah bisa tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila dengan judul materi pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila.
konsep dan urgensi pendidikan Pancasila terdapat visi dan misinya, yaitu visi dari pendidikan Pancasila, terwujudnya kepribadian sivitas akademi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian misi dari pendidikan Pancasila yaitu 1. Mengembangkan potensi akademik. 2. Berkehidupan dalam bermasyarakat, bangsa, dan negara. 3. Membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terprestasi atau disiplin ilmu sintetik. Perlunya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Antara lain, yang pertama, cinta produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri contohnya tidak menggunakan barang-barang impor. Yang kedua, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, seperti contohnya orang yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, kesadaran pentingnya penegakan hukum, contohnya membentuk dan membangun moral pada penegak hukum. Tujuan pendidikan Pancasila. 1. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya menjalankan sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam. 2. Mampu mengikuti perkembangan iptek, kemajuan alat komunikasi yang semakin mudah dan cepat. 3. Ikut mewujudkan kehidupan yang sejahtera, saling menghormati tanpa mengganggu kebiasaan orang lain. Ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai termaktub dalam pasal-pasal berikut. Pertama, pasal 2, bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pasal 35 ayat 3 menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagai dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Sumber historis sosiologis politik pendidikan Pancasila. Pertama, sumber historis pendidikan Pancasila adalah membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila yaitu perspektif sosiologi suatu masyarakat. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila yaitu menegakkan undang-undang. 4. Sumber politik pendidikan Pancasila yaitu mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik. Argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila adalah menggalakkan seminar yang membahas tentang pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Pendidikan Pancasila adalah memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat, negara maupun ideologi bangsa secara saintifik. Implikasi pendidikan Pancasila yaitu menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Pengertian mata kuliah Pancasila yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif. Yang kedua, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila yaitu memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok. Contoh kasus yang saya ambil adalah iptek. Perkembangan dunia internet membawa sisi positif, tetapi dunia internet juga membawa sisi negatif bagi generasi muda. Salah satunya adalah kejahatan di dunia maya. Contoh kasus yang membawa sisi negatif yaitu perkara hacking, pornografi, penipuan online. Sumber http://news.detik.com, berita Polda Metro ungkap 6 kasus kejahatan internet melibatkan anak di bawah umur.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditutup share screen-nya. Oke, ya. Oke, pertanyaannya sama dulu yang dari saya. Tadi ngambil kasus tentang perkembangan iptek ya, terutama yang berdampak negatif. Itu bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang kita pelajari? Silakan Mbak Tiara, menurut Anda seperti apa kaitannya antara dampak negatif atau perilaku negatif di dunia online dengan nilai-nilai Pancasila? Karena kan zaman sekarang banyak anak-anak yang sudah mengenal tentang dunia maya dan sebagian besar banyak yang salah menggunakan dalam menggunakan ilmu teknologi tersebut. Terima kasih, Pak. Kalau itu misalnya secara singkat aja, sila Pancasila yang paling relevan dengan itu apa? Sila berapa misalnya? Yang paling relevan kan bisa beberapa sila kan itu. Yang dilanggar sila berapa kalau menurut Mbak Tiara? Sila kelima, Pak. Ya, oke. Ya bisa ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Saya kira kan setiap kasus sebenarnya bisa direlevansikan dengan sila-sila sederhana ya. Itu pun sila ketuhanan yang Maha Esa juga bisa kan ya. Sila kedua bisa, sila kelima juga bisa. Yang penting nanti analisa. Ini kita belajar nggak apa-apa ya, tapi sudah bagus ya. Yang penting berani mengungkapkan pendapat, ini sudah bisa live. Nanti ini meskipun tadi agak terlambat saya rekam ya, ini saya rekam semua kuliah kita, nanti saya upload di YouTube, jadi Anda juga bisa menyaksikan tampilan masing-masing ya, dan bisa disaksikan kalau di YouTube berarti kan publis ya, bisa disaksikan orang di seluruh dunia ya. Oke lah, sekarang kita akan menginjak pada tanggapan dari peserta. Tadi ada dua yang saya tugaskan, nanti yang satu bertanya untuk Mbak Ayuning Tias tadi, Ayuning ya. Yang kedua untuk Mbak Tiara ya. Silahkan yang pertama nomor absen ya, datanya saya harus lihat tadi 45 dulu ya. Nomor absen 45 atau NIM 45 Erlangga Elias. Ini yang Erlangga Elias Listia ini ada nggak ini? Hadir nggak? Harusnya hadir karena ada 34 siswa ini. Hadir Pak. Oh iya. Ya, oke. Silakan Mas Erlangga, Anda bertanya apa terhadap terhadap Mbak Ayuning Tias tadi, Ayuning siapa tadi ya? Oke, silakan. Yang paparan pertama. Silakan dicatat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Erlangga Elias ini. Untuk Mbak Ayuning, pertanyaan saya, apa contoh masalah lain yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila? Ya. Jadi pertanyaannya apa contoh lain? Apa? Tulang Mas. Yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila. Ya, yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila. Apa contoh lain masalah lain? Apa contoh masalah lain yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila? Ya, mungkin maksudnya mungkin tolong diberi contoh yang lain selain yang tadi dicontohkan dari paparan yang pertama gitu ya. Oke, terima kasih Mas Erlangga. Silakan nanti Mbak Ayuning menyiapkan jawaban dulu. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua untuk untuk yang paparan kedua, ini yang nomor absen 53, silakan. Nomor absen 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan. Saya Nuri Widiawati mau bertanya kepada Mbak Ayuning. Nilai-nilai Pancasila apa saja yang ini, harus dimiliki? Ini dibalik aja, ini yang ke Mbak Anu. Tapi nggak apa, pertanyaan sama, tapi ini nanti dijawab untuk yang Mbak, siapa tadi, Ramadhani tadi ya Mbak. Ya silakan Mbak Nuri Widiawati. Pertanyaannya untuk yang presentasi kedua ya, silakan. Saya mau bertanya kepada Mbak Tiara, contoh tantangan eksternal pendidikan Pancasila apa saja? Ya, diulang contoh. Tantangan eksternal pendidikan Pancasila apa saja? Contoh tantangan eksternal pendidikan Pancasila ya. Oke, terima kasih Mbak Nuri ya. Oke, kita kembali ke yang paparan yang pertama. Mbak Yuning silahkan PIN-nya dibuka lagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Erlangga. Apa contoh masalah lain yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila? Contoh masalah lain adalah ada korupsi, masalah korupsi. Korupsi sering terjadi di Indonesia, terutama dilakukan oleh oknum-oknum pejabat tinggi. Kemudian yang kedua adalah masalah terorisme. Contohnya adalah adanya bom bunuh diri yang terjadi beberapa waktu lalu. Demikian jawaban dari saya. Ya, terima kasih ya Mbak Ayuning Sekar. Untuk pertanyaan yang kedua ke Mbak Tiara Ramadhani ya. Silakan Mbak Tiara Ramadhani untuk diklik PIN-nya. Tadi pertanyaan yang mungkin sudah dicatat, silakan. Saya menjawab pertanyaan dari Nuri. Contoh tantangan eksternal pendidikan Pancasila yaitu satu, krisisnya keteladanan dari para elite politik, dan yang kedua, maraknya gaya hidup di dalam masyarakat. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Terima kasih. Ya kayaknya masih pada tegang ya, kita apa namanya? Agak ya, terima kasih, tapi sudah bagus semua ya. Ya, kita kasih plus dulu ya, tepuk tangan untuk kelompok untuk tahap pertama ini. Meskipun tidak dengar ya, saya kasih plus dan bisa tersinggung ya, dia nggak terlalu tegang. Tapi ini sebuah pembelajaran yang luar biasa, dan saya kira biasanya saya di perkuliahan juga mencoba untuk mempraktekkan ya bagaimana penerapan teknologi ya dalam pembelajaran ya. Karena ke depan pasti akan digunakan, apalagi kalau nanti eranya masih seperti ini kan, ujian akhir pun yang live nanti juga dengan online ya, dengan Zoom dan sejenisnya ya. Saya kira tadi sudah berjalan dengan lancar ya. Nanti bisa dilihat di YouTube ya, nanti saya upload ya tampilan mahasiswa yang maju tadi seperti apa ya, kan bisa untuk evaluasi juga ya ke depan. Saya kira nanti bisa lebih baik. Itu untuk yang tahap pertama, kita sudah menyelesaikan bab 1. Sebenarnya ini juga ada refreshing atau penekanan dari apa yang beberapa kali sudah saya sampaikan di kuliah pertama dan kuliah kedua ya, tentang latar belakang dari pendidikan Pancasila itu sendiri ya. Yang ini sudah kita sadari ya, di era milenium ini, di era 4.0 ini ya, sangat dibutuhkan ya di dalam masyarakat ya, apalagi di dalam mahasiswa ya. Di satu sisi secara normatif memang ini kewajiban ya perguruan tinggi untuk melaksanakan undang-undang ya. Di sisi yang lain memang kan kewajiban kita sebagai warga negara untuk memahami tentang keindonesiaan kita. Hidup di tanah air ini ya, kita memanfaatkan tanah air di Indonesia, masa kita nggak mau belajar tentang keindonesiaan ya. Ibaratnya kita tinggal di satu rumah ya, kita juga harus
bisa mengenal diri lingkungan rumah kita itu kan, kiri kanannya itu apa ya, misalnya kampung kita itu di sekitarnya ada rel kereta api, ada jurang, ada sungai, kan kita juga harus bisa memahami ya, sehingga kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, paling tidak bisa mengoptimalkan. Saya jadi teringat ini ya, teringat satu teman saya ya, teman saya dosen ya, dia tinggal di Krapyak itu ya, ini saya cerita ya, tinggal di Krapyak Klaten situ, belakangnya itu kan ada rel kereta api ya, ada rel kereta api. Saya kalau main ke situ karena anak waktu itu masih kecil-kecil juga ya, karena satu angkatan ya, anak-anak teman saya itu sebut saja Pak Haji gitu ya, karena dia sudah haji ya. Setiap ke sana selalu diingatkan agar jangan main ke belakang ya, karena di situ ada rel kereta api ya. Anak saya juga sering diingatkan ya, main di depan aja jangan di belakang ya. Ada rel kereta api. Kalau dia dari keilmuan sebenarnya beliau juga sudah S2 juga kan ya. Kalau dia dari spiritual, beliau juga sudah haji karena baru pulang haji ya. Ya ini takdir saja agar kita, saya juga mengenang beliau agar kita terus mendoakan nanti. Jadi pada intinya cerita ini, beliau setelah pulang dari haji kurang lebih 2 minggu itu meninggal tertabrak kereta api di Pelayan Krapyak itu ya. Pagi itu saya sedang tenis di belakang pom bensin Krapyak itu, tapi sekarang lapangan tenisnya kayaknya sudah dibangun pabrik ya. Saya tenis, saya pulang tenis, saya lihat di Palang Krapyak itu ada orang tertabrak kereta api. Tapi dalam pikiran saya, karena nggak ada motor, nggak ada sepeda ya, dalam pikiran saya ini pasti orang gila ini. Tertabrak kereta api tanpa ada motor, tanpa ada sepeda ya. Masya Allah, setelah saya hampir sampai rumah, saya ditelepon ya. Ternyata yang tertabrak itu adalah teman saya sendiri ya, Pak Haji tadi. Saya langsung datang ke Tegalyoso ya, di Suraji itu di kamar mayat. Ya Anda bisa bayangkan kalau orang kok tertabrak kereta api ya, kan mati sudah remuk seperti itu kan ya. Beliau sudah meninggal ya. Cerita saya lacak, ceritanya bagaimana gitu kan, kok bisa tertabrak kereta api. Sebagai seorang dosen ya, seorang lulusan S2 sudah haji ya, bagaimana bisa tertabrak. Saya kan selalu mengingatkan ya pada kuliah ini juga dari sisi etika, memang pertama ya peraturan-peraturan lalu lintas kan harus kita penuhi dulu kan ya. Misalnya jangan pakai handphone ya saat naik kendaraan ya, dan sebagainya. Tapi ini beliau ini ya, saya kira orangnya juga hati-hati ya. Buktinya kan tadi dia ketika saya datang ke situ, anak-anaknya selalu diingatkan ya untuk agar tidak main di kereta api. Ternyata di rel kereta api. Jadi dia itu sedang memperbaiki sepeda anaknya di seberang rel ya. Ini sebenarnya juga salah satu antisipasi kita ya. Jadi beliau itu menganggap bahwa kereta itu yang lewat hanya satu. Jadi waktu itu kereta Sri Tanjung sama Pramek lewat hampir bersamaan di palang kereta Krapyak. Kereta api Pramek sudah lewat ya, beliau sudah membayangkan sudah nggak ada kereta, itu sama, ini kecerdasan yang harus kita ikuti pada saat kita di palang kereta. Lalu dia lompat, ternyata di belakangnya masih ada kereta api Sri Tanjung itu. Ya, namanya orang dicium kereta api ya seperti itu kan ya. Innalillahi wa inna raji'un ya.
Tapi ceritanya kan tidak hanya sampai di situ ya. Dia kemudian meninggal karena dia juga sayangnya sama istri dan anak-anaknya ya. Istrinya juga akhirnya setelah meninggal itu sakit-sakitan ya. Suatu saat saya menengok istrinya di rumah sakit RSI Klaten, dia masih membayangkan suaminya itu belum meninggal, jadi seperti sinetron itu. Mana Pak Haji, kok nggak ikut dengan bapak-bapak? Ini kan harusnya rapat dari Jumat ya. Jadi istrinya menjadi, padahal dia pegawai pajak juga ya, PNS ya. Suatu saat saya di serambi masjid, dia duduk-duduk, saya tanya setelah sembuh itu ya, dari mana Mbak? Saya baru berziarah ke makam suami saya waktu itu ya. Tapi pada akhirnya karena kemudian dia sakit-sakit terus dan akhirnya juga meninggal ya sang istrinya. Yang masalah adalah anak-anaknya. Anak-anaknya kan masih kecil waktu itu ya. Akhirnya kan ikut buliknya gitu. Saya baru ketemu kakaknya Pak Haji itu ya, saya dimarah-marahi ya. Kok teman-temannya yang suaminya kok tidak banyak yang peduli kan itu ya, malah teman-temannya istrinya. Teman-temannya istrinya itu kan dari pajak kan dia membiayai anak-anaknya itu sampai lulus SLTA. Sekarang sudah mahasiswa karena dia seangkatan dengan anak saya yang besar ya. Yang sekarang juga mahasiswa di semester 3 ya. Nah yang kecil itu beliau bercerita sampai terjadi apa namanya ingatannya bisa hilang sama sekali. Jadi mereka, dia itu dari karena mungkin juga tekanan mental juga ya, anaknya yang kecil itu ikut buliknya dan memorinya bisa terhapus gitu ya. Yang dulunya bisa ngaji ya, bisa belajar sholat itu bisa hilang semua ya. Jadi dia harus belajar lagi dari nol ya. Alhamdulillah ya sudah lumayan ya. Ini hanya satu cerita saja. Sebenarnya ya kalau dilihat dari data kan memang kematian dari kecelakaan itu cukup besar ya. Pertama memang ya secara teori memang harus kita ingat, kita pertama harus mentaati lalu lintas yang sering saya sampaikan ya. Tapi bukan berarti semua yang mentaati lalu lintas itu selamat juga ya, karena takdir ya. Kalau Anda ingat kecelakaan di daerah Kepoh dulu, motor itu berhenti pada saat lampu merah, malah tertabrak bis dari belakang dan meninggal kan ya. Padahal seharusnya kalau dia tidak berhenti di lampu merah ya mungkin malah selamat. Tapi ini pengecualian ya, tidak mesti semua seperti itu ya. Kasus-kasus yang saya kira banyak terjadi kan mahasiswa atau siapapun ya yang menggunakan handphone pada saat berkendara itu harus dihindari betul ya. Sekarang juga dilarang ya. Itu juga satu contoh yang saya kira harus kita antisipasi ya. Apalagi Anda sebagai mahasiswa itu kan kadang apa namanya pemanfaatan teknologi, saya bisa itu ya dengan apa pakai handphone, naik motor dan sebagainya ya. Saya kira kan dalam kasus-kasus kecelakaan kenapa polisi pemerintah melarang karena memang kejadiannya cukup banyak ya itu terjadi ya. Jadi Anda juga nanti ini contoh kasus yang bisa nanti menjadi pengalaman. Dari tadi yang saya lihat dari pemaparannya sudah cukup bagus ya, Anda bisa menganalisa. Cuma nanti analisisnya itu yang nanti harus kita perkuat ya nanti di tugas-tugas berikutnya. Karena nanti saya kan banyak akan menilai dari sisi argumentasi dan analisis dari mahasiswa ya. Karena ciri dari mahasiswa itu paling tidak kan kritis, skeptis, analitis gitu kan. Dan tis-tis yang lain kalau orang guyon ya. Kritis, skeptis, analitis ya. Kritis itu harus peka ya, harus teliti ya, jeli ya. Kemudian skeptis ya. Itu
tidak mudah percaya, kan harus selalu dikonfirmasi ya. Apalagi kabar-kabar hoax ya, hoax atau hoax ya, itu segera dikonfirmasi, jangan kemudian percaya nge-share semua ya, padahal itu hoax ya. Itu kita mahasiswa harusnya sudah tidak seperti itu. Meskipun kadang saya pun kadang terpancing emosi ya, seolah-olah ini benar gitu ya. Cek dulu itu di web yang lain kan, dibandingkan ya apakah ini hoax atau bukan ya. Kemudian analitis itu harus kita menggunakan analisa tadi ya. Ini ada anekdot itu, karena ada seorang mahasiswa ya baru ya, dia ilmiah gitu ya, ngomongnya juga akhirnya ke ilmiah-ilmiahan ya. Suatu saat dia disuruh pidato di ibu-ibu PKK di sebuah kampung di Wonogiri ya, sebuah kampung di Wonogiri. Ini biar nggak terlalu tegang juga ya, apa namanya, intermezzo sebentar ya. Karena dia disuruh berpidato di ibu PKK di Wonogiri, dia pidatonya pakai bahasa yang ilmiah. Ibu-ibu, pembangunan kita itu overlapping. Wah, ibu PKK kok dijelaskan tentang overlapping. Ibu-ibu kan tanya, ibu PKK, Mas, overlapping itu nopo? Lalu mahasiswa tadi bilang begini, overlapping itu tumpang tindih, Bu. Oh, tumpang tindih toh, Mas. Berarti kula wau dalu baru overlapping kalian garwa kula. Ya, overlapping dia tumpang tindih, ngerti ini tumpang tindih sama suami istri enggak. Ya ini guyonan saja ya. Ya, jadi biar Anda juga tersenyum, jangan semua tegang. Ya. Karena kadang saya itu susah tersenyum juga ya, biar saya juga biar tersenyum, biar nggak terlalu menakutkan. Jadi overlapping ya, saya dengan istri suami saya. Ya apa saja tambah bingung kan ya. Jadi untuk menjelaskannya ya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Ya. Ini yang harus kita latih terus nanti. Ya. Oke, kita akan mulai ke bab 2 ya. Bab 2 yang presentasi nomor hasil 58 dan nomor NIM akhir 58 dan 65. Kita mulai dari 58. Mbak Rika, Diniyah Islami. Silakan Mbak Rika, di pinnya diklik. Baik, Pak. Ya, bisa share screen dari situ, oh, ya. Kebalik nggak, Pak? Sudah enggak ya? Sudah ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Diniyah Islami. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini awali bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI yang dipergunakan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Pancasila merupakan dasar resmi. Sebentar, Pak. Di sini miring ya, Pak. Di sini enggak ya, enggak. Saya kira enggak miring ini. Oh, sekarang malah miring. Sebentar, Pak. Masih miring. Ini malah jadi tampilannya tidak muncul ke yang tadi. Diulang lagi Saya ulang lagi ya, Pak. Sel.
ini sudah. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah atau istilah yang dipergunakan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh lembaga dan konstituante yang memiliki kewenangan dalam mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi 1998, muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk enzim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Kemudian kita masuk ke poin A, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila itu pada awalnya pada poin pertama, periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. Satu pihak berkuasa terjadi semacam pengultusan terhadap Soekarno selain Pancasila. Kemudian yang kedua, periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUP kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, kemudian, naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, pemerintah penduduk Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi, pertama, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Dan yang ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dikemerdekakan. Kemudian jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu lainnya akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus yang
meluluh lantakan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin lemah memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk Indonesia. Kemudian yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan. Tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan, ternyata pada 14 Agustus 1945, teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Next, sampai detik ini, teks proklamasi yang dikenal luas adalah sebagai berikut. Saya bacakan teks proklamasinya. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian kita masuk ke poin B, menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para atau political konsensus sebagai dasar negara Indonesia. Next, kita masuk ke poin C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragaman, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Salah saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sebagai budaya dan pengalaman bangsa Indonesia.
termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat. Next, kita masuk ke poin D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an. Nasakom lebih populer daripada Pancasila. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3/MPRS/1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Kemudian poin E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa adalah Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofiske Grundslag dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Yang kedua, hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Poin F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding father. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Kemudian, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal berikut. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Kemudian, berikut contoh kasus untuk materi bab 2, yaitu polemik di era Orde Baru. Momentum Hari Lahir Pancasila diperingati dari tahun ke tahun sebagai bagian dari mengingatkan masyarakat Indonesia akan perumusan awal dari dasar negara. Namun muncul polemik pada masa Orde Baru, ada anggapan pada era ini ada upaya untuk tidak melekatkan Pancasila dengan Soekarno.
Kala itu, wacana yang berkembang adalah 1 Juni 1945 tak dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila, melainkan hari lahirnya istilah Pancasila. Menurut Orde Baru, 5 sila yang ada dalam Pancasila sebetulnya sudah ada dalam diri bangsa Indonesia. Hari yang dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila adalah 18 Agustus 1945. Karena saat itu Pancasila secara resmi menjadi falsafah bangsa dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Wacana Orde Baru yang menggabungkan hari lahir dan hari disahkannya Pancasila mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta. Seperti diberitakan harian Kompas 1 Juni 1977, menurut Hatta, antara hari lahir Pancasila dengan hari disahkannya harus dipisahkan. Pendapat tersebut ia kemukakan untuk menanggapi pendapat Brigjen Nugroho Noto Susanto, Kepala Pusat Sejarah ABRI, yang menyebutkan bahwa Pancasila dilahirkan atau disahkan bersamaan dengan UUD Oke, terputus suaranya. Mbak Rika? Mbak Rika masih on? Ada kendala jaringan entah ini di server atau di saya ya. Kalau di sini ya kayaknya ke logout ya nih, atau mungkin karena kendala jaringan. Kita lanjutkan saja untuk yang kedua. Siapa tadi? Mbak 6% 65. Silakan Mbak Umu Habibah. Hadir Mbak Umu Habibah? Hadir, Pak. Ya, silakan Mbak Umu. Bisa share screen dari situ? Atau saya bantu dari sini? Pak. Bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Hanisa Salsabila. Ingin mempresentasikan tugas Pancasila yang bab 2 berjudul Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Poin A, menelusuri konsep. Paparannya belum masuk, Mbak. Masuk tapi masih file. Mungkin dibuka dulu coba. Coba diulang share screen, kemudian nyari yang file sudah terbuka.
Kalau masih file, ya filenya itu dibuka Oke. ya. File yang itu dibuka aja. Terus piye cuy gitu. Gimana toh? Bisa di-screen lagi kalau tadi yang sudah dibuka. Mohon maaf Pak, jaringan saya terputus. Oke, ya. Tapi sudah selesai tadi ya. Sambil Mbak Omo menyiapkan materi screen. Oh, oke, ini sudah bisa belum? Untuk Mbak Rika nanti coba setelah materi nanti yang kita lanjutkan setelah materi Mbak Omo ini. Baik Pak. Ya, sudah tampil. Silakan Mbak Omo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umabibah Hoirunisa Salsabila. Saya ingin mempresentasikan tugas Pancasila bab 2 yang berjudul Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Poin A, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusulnya lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Insinyur Soekarno merupakan salah satu pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI yang berpidato pada 1 Juni 1945 yang tertuang dalam 5 gagasan pokok sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. 2. Periode perumusan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada 10-16 Juni 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia pada alinea keempat Piagam Jakarta. Itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Dengan menjalankan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan proklamasi 45 PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau UUD 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan Hatta. 3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Rumusan Pancasila dalam pembukaan
UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang disahkan PPKI berbeda dengan rumusan yang ada di dalam Piagam Jakarta. B. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi atau akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik kemajuan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu masyarakat Indonesia sumber politis Pancasila. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dan berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, nasionalisme, agama, dan komunisme lebih populer daripada Pancasila. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam tab nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Esensi dan agenda Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar filsafat negara atau philosophische Grundlage dan sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur alasan filosofis berdirinya suatu negara dan setiap produk hukum di Indonesia berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. 1. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. 2. Penyalahgunaan sebagai justifikasi kekuasaan rezim tertentu. 3. Melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Rangkuman
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding father. 2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. 1. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. 3. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bagi pemerintah Pancasila adalah 5 sila yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham, kata Mahfud dilansir dari antara jadikan 1 atau 2 atau 3 tetapi dimaknai dalam kayaknya terputus ya, Mbak Omo. Sebenarnya masih ada nih, Mbak Omo masih bisa kontak. Oke, sambil nanti menyiapkan Mbak Omo, mungkin ada kendala jaringan. Kembali ke Mbak Rika, tadi sudah selesai paparannya ya? Sudah, Pak. Oke, mungkin yang perlu Anda jelaskan tentang tadi kasusnya, tentang hari lahir Pancasila. Menurut Anda untuk saat ini pemerintah secara resmi untuk hari lahir Pancasila itu sudah ditetapkan tanggal berapa, Mbak? Saat ini oleh negara. Pada tanggal 1 Juni. Ya. Kemudian hari kesaktian Pancasila. Kalau hari kesaktian Pancasila, Mbak? Hari sebentar, Pak. Hari kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Ya, oke. Jadi pada intinya dari bab 2 ini tadi, kalau dari kajian sejarah ya, nanti akan kita perdalam ya. Untuk yang Mbak Umu sudah bisa aktif lagi? Ya, memang ini apa namanya, kita mencoba untuk melakukan secara maksimal ya, tapi memang membutuhkan jaringan, tapi tidak ada masalah kalau ada kendala, apalagi memang
ini video, kemudian apa namanya, share screen-nya, itu juga membutuhkan jaringan. Itu bisa jadi jaringan di server saya juga. Mbak Umu, oke, kalau tidak ada kita belum menunggu, untuk pertanyaan 2 orang ini untuk Mbak Rika ya, silahkan Mas atau Mbak tadi yang bertanya itu nomor absen 61 dan 55. Ini pertanyaan untuk Mbak Rika, silakan nanti diperhatikan. 66. Baik, Pak. 66 Mbak Vinka ya. Mbak Vinka silakan PIN-nya dinyalakan nggak apa, Mbak Vinka. Mbak Vinka? Mungkin suaranya bisa mic-nya dinyalakan dulu. Ada Mbak Vinka? Oke, kalau belum siap, kalaupun siap nanti bisa on lagi ya, kalau belum nanti bisa kalau ada kendala jaringan nanti bisa di chat untuk pertanyaannya. Nomor tadi berarti nomor 6, tadi 61, silakan nomor 55. Nomor 55. Saya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nurul Septiani, absen 55. Saya ingin bertanya kepada Mbak Rika. Pada poin C tadi dijelaskan bahwa gotong royong menjadi salah satu contoh sumber sosiologi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dalam bentuk apa lagi contoh gotong royong selain membantu antar tetangga dan keperluan umum di desa-desa itu? Pertanyaan bisa ditangkap Mbak Rika? Atau perlu diulang? Bisa ya? Contoh lain dari gotong royong. Kemudian Bisa, tadi Mbak Vinka tadi bisa aktif? Mbak siapa ini namanya yang nomor 61. Oh, yang bertanya tadi sudah 2 orang ya, 2 orang. Sudah. Yang nomor absen 61 ya, 61. Oh, Mbak Selvi ya, betul Mbak Selvi? Ya, Pak, saya. Ya, silakan Mbak Selvi bertanya, silakan. Untuk Mbak Rika, saya mau bertanya. Pada poin B tadi, yang pertama ada keterangan bahwa Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia melalui proses akulturasi dan inkulturasi. Yang mau saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan inkulturasi dan akulturasi tersebut? Terima kasih. Ya, silakan dicatat. Silakan langsung ke Mbak Rika, silakan.
PIN-nya dinyalakan. Jawab Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul. Contoh dari sosiologis selain gotong royong membantu di antar rumah, itu gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan saya baru dengar, Pak. Oke ya, mungkin ya sudah bisa masuk lagi. Silakan Mbak Rika, masih ada tambahan? Tadi agak terputus-putus memang. Maaf Pak. Iya, maaf Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya ulangi saja ya Pak ya. Ya. Baik, gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini dengan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. Begitu. Ya, oke. Yang kedua tadi, pertanyaan kedua, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Selvi. Pengertian inkulturasi yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Kemudian untuk pengertian akulturasi, bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Ya, oke. Terima kasih Mbak Rika. Mbak Umu masih bisa aktif? Mbak Umu? Pak, Mbak Umunya bilang ke saya kalau sinyalnya hilang. Oh iya, oke. Enggak apa-apa. Jadi nanti, karena ini jamnya juga sudah habis ya, nanti minggu depan kita untuk Mbak Umu nanti bisa menjelaskan apa namanya kasusnya, kemudian nanti yang bertanya, yang terakhir tadi yang belum bertanya nanti bisa bertanya. Untuk jadwal presentasi nanti saya umumkan di Google Class ya untuk kuliah mendatang. Pada intinya kuliah hari ini berjalan dengan lancar ya, alhamdulillah, dan terima kasih mahasiswa sudah proaktif ya. Ini proses pembelajaran kita secara online ya. Bisa one to one ya, bisa berdiskusi ya, sehingga kita bisa menerapkan juga praktek presentasi ya lewat Zoom ini ya. Ya, bahwa kendala jaringan itu sangat maklum ya. Jangankan pakai jaringan GSM yang barangkali ada di wilayah-wilayah pinggiran ya, yang pakai speedy atau yang di tengah kota saja juga sering ada gangguan jaringan. Tapi alhamdulillah ini pada umumnya berjalan lancar ya.
Yang kelas B ini sejak yang pertama itu suaranya pun bisa terdengar semua. Yang A itu ada 5 mahasiswa yang suaranya tidak bisa masuk di Zoom ya, sehingga harus saya suruh tulis di chat, tapi gambarnya, videonya kan bisa tampil ya untuk pengecekan apa namanya, absensi presensi ya. Seperti hari ini kan pesertanya kan tinggal 31 ya, ini ada yang mau masuk lagi ya ini, Mbak Umu ya, karena mungkin ya tadi gangguan jaringan, saya yakin karena gangguan jaringan ya. Saya kira itu aja, ini nanti terlalu panjang. Saya kira nanti mudah-mudahan ke depan ya mahasiswa nanti paket internetnya yang dari pemerintah bisa terrealisasi ya, biar tidak terlalu boros. Ini memang, mohon maaf, untuk Zoom ini memang membutuhkan banyak bandwidth ya, bandwidth internetnya. Nanti disampaikan ke Mbak Umu, ini dia baru mau masuk, nanti minggu depan bisa tampil singkat ya. Kemudian nanti yang lain, nanti jadwalnya akan saya share di Google Class ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, saya persilahkan kalau ada pertanyaan dari mahasiswa ya. Saya kira tidak ada ya, ini sudah luhur. Saya kira untuk kuliah hari ini kita akhiri, dan terima kasih atas partisipasinya. Nanti Anda bisa lihat di YouTube, nanti sebentar lagi akan saya share ya. Nanti yang presentasi seperti apa kan nanti bisa, videonya bisa nampak, meskipun sudah terputus karena yang di depan lupa saya rekod, lupa saya rekam ya. Tapi sampai akhir ini nanti bisa terekam. Maaf, saya kira, Pak. Ya. Tadi sinyalnya hilang. Ya, nggak apa-apa. Nanti minggu depan nanti kita mulai dulu, nanti presentasi khusus yang kasusnya saja. Untuk yang belum tanya tadi, yang 1 orang nanti juga minggu depan ya. Termasuk Ya, nanti jadwal berikutnya nanti saya share di Google Class ya. Dan itu menjadi bukti semuanya bisa di acara online seperti ini. Seperti sering saya sampaikan, apa namanya, jejak digitalnya bisa tercatat semua ya. Termasuk ini kan saya rekam ada di YouTube ya. Semua juga bisa terekam. Saya kira itu dulu ya. Kita akhiri bersama, dan kita kasih applause dulu untuk teman-teman yang sudah presentasi. Untuk yang tahap kedua, tahap pertama sudah kita applause, dan yang kedua kita kasih applause juga ya, tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Jaga kesehatan, Mbak. Ya, oke, sama-sama jaga kesehatan juga. Ya. Itu.